Assalamualaikum. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung dengan Forum Podcaster Indonesia. Marilah kita simak sebuah berita menarik, dan fakta gagalnya program Food Estate. Tim Hukum Nasional Amin, mengkaji program Food Estate dan alutsista bekas. Proyek Food Estate yang merupakan proyek strategis nasional (PSN), penting dan perlu didukung. Sayangnya, proyek gagal ini dicurigai adanya penyalahgunaan kebijakan, penuh aroma korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan diduga ada duit dari proyek ini yang mengalir ke partai politik. Itu yang perlu kita lawan. Soalnya ini uang rakyat. Jangan sampai jadi bancakan, ujar Dr. Theo Yusuf dalam diskusi bertajuk Apa Kabar Food Estate dan Alutsista Bekas, di Jakarta pada Rabu, tanggal 10 Januari tahun 2024. Diskusi ini digelar Tim Hukum Nasional Amin, menghadirkan pembicara Dr. Theo Yusuf, ex-wartawan Antara, dan Kusfiardi, bidang jaringan dan komunikasi Tim Hukum Amin. Menurut Theo Yusuf, perlunya mendukung program pangan karena masalah ini memang menjadi masalah Indonesia. Dia mencontohkan Vietnam, negeri yang lebih kecil namun sukses membangun sektor pangan. Vietnam sudah mengekspor pangan, termasuk ke Indonesia, ujarnya. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkit proyek lumbung pangan nasional atau Food Estate, dalam debat ketiga pemilu 2024 pada Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Proyek ini salah satunya digarap oleh Kementerian Pertahanan. Anies menyebut proyek yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi itu sebagai proyek gagal. Lebih 340.000 hektar tanah di Indonesia, ditambah Food Estate Singkong yang mangkrak, dinilai gagal, kata Anies dalam debat ketiga pemilu 2024, yang diselenggarakan Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Program Food Estate menguntungkan kroni-kroni saja. Selain itu, proyek ini telah merusak lingkungan dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius, tutur Anies. Bukan hanya Anies yang bilang begitu. Theo Yusuf mengatakan banyak pihak menyebut proyek ini gagal, bahkan merusak hutan dan merugikan keuangan negara. Itu sebabnya, Theo juga mendorong pengusutan atas anggaran jumbo proyek tersebut. Theo juga mempertanyakan mengapa proyek pangan ini diserahkan kepada Kemenhan, bukan kepada kementerian di bidang ekonomi. Inilah yang mengundang kecurigaan adanya penyalahgunaan kebijakan, ujarnya. Proyek strategis Food Estate merupakan salah satu program strategis nasional PSN, tahun 2020 sampai tahun 2024, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Pada awalnya, pemerintah mematok target membangun seluas 168.000 hektar di Kalimantan Tengah, yakni Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, serta 10.000 hektar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Hingga 2023, proyek ini telah dijalankan di beberapa wilayah antara lain Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Gresik, Garut dan Temanggung. Setelah pembangunan di 2 provinsi selesai, Presiden Jokowi berencana untuk memperluas pembangunan Food Estate hingga ke Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Jenis komoditas yang akan dikembangkan di Food Estate bukan hanya singkong. Proyek ini memproduksi beberapa komoditas seperti padi, jeruk, bawang merah, dan kelapa. Pemerintah juga akan melakukan budidaya hewan seperti ikan dan itik. Masalah mengenai Food Estate sebenarnya sudah pernah mengemuka jauh sebelum debat Capres 2024 dilaksanakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program pembangunan kawasan sentra produksi pangan (KSPP) atau Food Estate tahun anggaran 2020 sampai dengan triwulan 3 2021 pada Kementerian Pertanian serta instansi terkait lainnya. BPK menemukan permasalahan yang signifikan dalam proyek ini. Sejumlah masalah yang ditemukan adalah, perencanaan kegiatan Food Estate, dianggap belum berdasarkan data dan informasi yang valid,
dan belum sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kegiatan survei, investigasi dan desain, ekstensifikasi dan intensifikasi pada food estate di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang dilaksanakan dengan swakelola, belum sesuai ketentuan. BPK juga menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi program Food Estate tahun anggaran 2020, sampai dengan triwulan 3 2021, dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan, dalam semua hal yang material. Tak berhenti di sini. Pengembangan kawasan food estate di Kalimantan Tengah yang merupakan kerjasama antara Kemhan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK dan Kementerian BUMN dinilai gagal. Pada Juli tahun 2020, Jokowi menunjuk Menhan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate. Akan tetapi, program ini dilaporkan gagal. Food estate menanam kehancuran menuai krisis iklim. Greenpeace merilis laporan yang menyoroti bagaimana salah satu PSN pemerintah ini telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas, sehingga mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia. Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektar hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp108,8 triliun dalam mendukung ketahanan pangan nasional untuk pelaksanaan APBN 2024. Salah satu yang akan didorong adalah meningkatkan ketersediaan akses dan kualitas pangan. Dana ini diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, penguatan kelembagaan petani, dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, ungkap Jokowi saat penyampaian keterangan pemerintah atas UU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu.